Selamat siang pemirsa, saya Cindy Okta Asnaja dengan nomor induk mahasiswa 211-0311220043 akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan pada berita terkini. Perang yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina sudah berlangsung selama beberapa pekan dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Dampak yang dirasakan bukan hanya di Eropa Timur, melainkan juga di seluruh dunia. Berikut kita akan melihat apa saja dampaknya ke dunia internasional. Dampak yang pertama, pemirsa, harga minyak mentah di dunia sudah naik di angka 110 US dollar per barel. Dampak berikutnya, ratusan juta dolar telah dikucurkan dari Eropa ke Rusia demi gas. Hal ini dikarenakan Rusia merupakan salah satu penghasil dari sektor energi dan minyak terbesar di dunia. Dan dampak berikutnya, gandum dan jagung mengalami kelangkaan. Kekhawatiran terhadap sektor biji-bijian seperti gandum dan jagung mengalami kelangkaan yang menyebabkan harga gandum di pasar berjangka, seperti di Chicago melonjak tinggi. Rusia dan Ukraina sama-sama menyumbang 30% dari ekspor gandum global dan menyumbang 1/5 perdagangan jagung, serta 80% ekspor minyak bunga matahari internasional. Dampak berikutnya ada ancaman inflasi dan kenaikan suku bunga secara global. Dampak perang lainnya adalah menimbulkan gangguan pada transportasi global. Moda transportasi yang akan terpengaruh utamanya adalah angkutan laut dan kereta api. Dengan berlangsungnya perang antara Rusia dan Ukraina, rute kereta api dialihkan dari Ukraina. Negara seperti Lithuania terpaksa mengantisipasi terpaparnya lalu lintas kereta api mereka akibat sanksi terhadap Rusia. Berikutnya pada transportasi laut, pemilik kapal menghindari rute perjalanan melalui Laut Hitam. Jika jalur ini ditutup oleh pasukan Rusia, efeknya pada impor dan ekspor Ukraina bisa sangat besar, dengan potensi konsekuensi kemanusiaan yang drastis. Dampak berikutnya pada sektor logam. Rusia dan Ukraina merupakan produsen terbesar logam seperti nikel, tembaga, dan besi. Keduanya juga terlibat dalam pembuatan bahan baku penting lainnya, seperti neon, palladium, dan platinum. Harga palladium contohnya, naik 80% dari pertengahan Desember tadi hingga kini menyentuh 2.700 US dollar per ons. Kemudian dampak lainnya yaitu pasokan microchip. Amerika Serikat mengancam untuk berhenti memasok microchip dari Rusia. Akan tetapi, ancaman ini menjadi tidak efektif mengingat Rusia dan Ukraina merupakan eksportir kunci dari neon, palladium, dan platinum yang merupakan komponen penting bagi produksi microchip. Dan dampak lainnya yang ditimbulkan terkait dampak ekonomi yang merupakan sanksi dunia terhadap Rusia. Yang pertama, Rusia diputus dari transaksi pasar keuangan internasional. Dan yang terbaru, hal ini juga berdampak kepada perbankan dunia dari Visa dan Mastercard yang memblokir lembaga keuangan Rusia dari jaringan-jaringan mereka, yang artinya masyarakat yang ada di Rusia tidak dapat melakukan transaksi dari layanan perbankan dunia. Kemudian, dampak sanksi berikutnya adalah mengalami krisis keuangan dan yang sangat miris, pemirsa, bahwa nilai tukar mata uang rubel terhadap dolar Amerika Serikat saat ini jatuh di posisi yang terendah, yakni 30%. Dampak berikutnya, karena adanya keuangan yang kacau, akhirnya terjadi inflasi yang cukup tinggi. Dampaknya, Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga dari 9,5% ke 20%. Dampak berikutnya, daya beli masyarakat akhirnya tergerus dan menurun, yang pada akhirnya masyarakat menurunkan nilai tabungan mereka di bank. Dan yang juga sangat dirasakan masyarakat, termasuk salah satunya bagi pemilik usaha kecil di Rusia yang merasakan saat ini harga bahan pangan mulai merangkak naik. Adapun dampak lainnya yang ditimbulkan pada sosial media, yakni munculnya sejumlah hoax yang timbul dari perang Rusia terhadap Ukraina, salah satunya adanya informasi di media sosial yang menyebutkan pemerintah mengajak masyarakat ikut program wajib militer untuk mengantisipasi Perang Dunia Ketiga. Dan di hoax berikutnya, beredar sebuah video dengan narasi bahwa TNI membantu Ukraina dalam menggempur militer Rusia. Ini tidak berdasar. Faktanya, tidak ada bukti visual dan konfirmasi pihak terkait bahwa benar TNI ikut terlibat dalam konflik Rusia versus Ukraina. Kemudian, hoax yang ketiga ini juga beredar video yang diklaim menunjukkan ledakan besar di sebuah kota Ukraina Barat, yang ternyata faktanya video tersebut memperlihatkan video ledakan di kota Tianjin, Tiongkok pada tahun 2015 lalu.
Dan pemirsa, itulah tadi pemaparan terkait dampak yang ditimbulkan dari perang antara Rusia dan Ukraina yang ternyata faktanya tidak hanya menimbulkan korban jiwa saja, namun juga turut berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan warganya serta stabilitas global. Diharapkan perang ini berakhir dengan kesepakatan damai.